dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Untuk saya. Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustadz, Alhamdulillah sehat. Masya Allah sampai di Kota Makassar nih Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz repot-repot pakai ngirimin saya baju Keren sekarang koko, nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustadz. Ya, peci, kokonya, sarungnya produk gajah duduk. Iya betul, Ya. karena emang bahannya kan adem Pak Ustadz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustadz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Enak Ya, banget. makanya bungkusan sarung gajah duduk itu ada dari Sabang sampai Merauke. Betul, emang bener-bener. Menunjukkan khas Nusantara. Iya, gajah duduk Ya. emang legenda Nusantara Pak Ustadz. Ya. Tapi Pak Ustadz tahu kan yang asli yang gimana? Ada monokrom dan tulisan Arab. Betul, logonya Ya. monokrom dan ada tulisan Arabnya. Udah keren kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol sahur. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu. Assalamualaikum. Maaf. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, Ustaz. Waduh. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf saya terlambat datang Pak Ustadz. Kenapa bisa? Karena ada janji di tempat lain. Jadi gara-gara janji di tempat lain, saya jadi tidak bisa memenuhi janji tepat waktu di sini. Saya mohon maaf Pak Ustadz. Kalau misalnya seperti itu boleh nggak sih Pak Ustadz? Biasa juga teman saya. Di mana mau kok? Lagi di sini. OTW. OTW Padahal padahal. dia masih di rumahnya. Waduh. Iya Pak Ustadz. Aduh saya janji nggak akan gitu Banyak lagi. sekali begitu, banyak begitu. Iya. Kadang-kala macet jadi kambing hitam. Kenapa terlambat? Macet. Macet. Padahal masih di rumahnya. Nah, Iya Pak Ustadz saya janji pokoknya nggak gitu lagi. Tapi sebaiknya memang kita nggak banyak berjanji supaya nggak banyak melanggar janji ya Pak Ustadz. bicara soal janji politisi paling banyak janji-janji palsunya. Tapi kan orang sekarang Dia udah bisa bilang- ngebedain mana yang janji mana yang pura-pura Pak Ustadz. Dia bilang, pilih saya. Supaya- Sama-sama kita orang Bugis. Ada masalahmu, ini nomor HP-ku. Telepon 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu Bu, kita kenal. Ada. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Nah Pak Ustadz ini berkaitan dengan janji dan berkaitan juga tema kita di bulan Ramadan ini Pak Ustadz. Ya. Kita kan dijanjikan pahala yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita menjalankan amalan di bulan suci Ramadan. Nah kita pengen tahu nih Pak Ustadz, janji apa aja sih yang diberikan sama Allah dan akan kita dapatkan sebagai umatnya? Oke. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, janji Allah di bulan suci Ramadan. Ya, banyak sekali janji-janji Allah. Yang pertama,
dilipat gandakan kebaikannya. Apa artinya? Kalau di luar Ramadan, ini pahala tidak boleh diangka ya, tapi ini supaya gampang dimengerti ya. Bu ya? Siap. Bilang saya iya. Iya Pak. Malu-malu nih ibunya nih. Jangan-jangan masih ngantuk nih. Ya, supaya gampang dimengerti saya kasih angka. Misal, Baik. contoh, umpama. Ya. Ya, kalau di luar Ramadan pahalanya 5. Oke. Oke? Di Ramadan lipat kali banyak. Lebih dari 5, bisa 20, bisa 50, lipat kali banyak. Belum lagi kalau perempuan. Pahalanya kalau misalnya laki-laki 5, istrinya 10. Ya, lipat kali 2. Kenapa? Karena perempuan paling banyak repotnya kalau Ramadan. Merasa banget langsung betul. Emang iya Pak Ustadz? Coba sama-sama pegawai. Betul. Ya, bangun subuh-subuh. Oke. Sudah itu pergi sama-sama sholat subuh. Sama pahalanya. Pulang sholat subuh, suami sudah itu baring-baring sedikit. Istri cuci piring. Oh, ngurus rumah. Ya toh? Anak mau sudah sekolah. cuci piring, persiapkan bajunya anaknya. Suami masih tidur. Iya. 6:30 baru suami bangun. Istri sudah rapi pakaian, suami pun sudah mulai rapi. Boncengan. Toh? Boncengan. Sampai sama-sama di kantor. Sama-sama pahalanya. Sebagai pekerja. Pulang, suami. Tidur. Tunggu dulu Bu, jangan juga cepat. Masa langsung tidur Ibu? Dah. Perjalanan sampai di pasar ke Limbu. Dia bilang istrinya, Pak, kasih tunggu saya. Oke. Turunlah dia. Masuklah dia ke pasar. Suaminya langsung pulang. Masuklah dia ke pasar. Beli beras. Kelapa. Tangan kiri. Gula. Tuna. Jalannya bagaimana? Sudah itu keluar dari pasar. Dilihat dem beca. Naik beca 10.000. Jalan kaki gratis. Jadi Dia beli? pikir lagi 10.000 bisa buang jajan untuk anaknya. Ya toh Bu? Dia jalan kaki lah itu. Susah-susah itu Sampai bawa di rumah suaminya nonton bola. Istrinya langsung masuk dapur. Tak. Ya toh? Siapin buka puasa. Masak kepanasan. Toh? Sudah itu menggoreng. Iya, boleh yang begini, boleh. Kan mencicipi. Jangan begini Bu. Batal. Itu batal coba. ya? Sudah itu, sudah disiapkan makan. Istrinya kasihan belum mandi. Tiba waktu buka, istri baru mandi. Pergilah dia ke masjid sama-sama taraweh. Sambil dengar taraweh, suaminya tidak masuk di akal ceramahnya. Dia bilang, tidak baik ceramahnya, dia keluar. Istrinya, meskipun dia tidak suka, dia tidak keluar. Tapi dia ambil Quran. Sambil tadarus, dia dengar ceramah. Sudah itu dia taraweh sama-sama, dapat lagi pahala sama-sama taraweh. Pulang ke rumah, suami langsung tidur. Istri tidak, dia siapkan lagi untuk sahur. Istri bangun, sambil dia tunggu masakannya, dia sholat dulu tahajud 2 rakaat. Dan siapa yang doakan? Bukan dirinya didoakan. Siapa yang didoakan? Anak-anaknya. Panjangkan umurnya anakku. Jadikan anakku soleh dan soleha. Dia tidak doakan dirinya. Kalaupun dia doakan suaminya, ya Allah jadikan suamiku setia hingga akhir. Dia tidak doakan dirinya. 24 jam, apa tidak lebih banyak pahalanya perempuan dari laki-laki? Masya Allah. Cuma Mas Bayu, cuma habis gara-gara pahalanya. Gosip. Habis pahalanya gara-gara Semua gosip. Perjuangan sepanjang hari itu Bisa hilang. habis. Astagfirullah. Gara-gara Gara-gara? gosip. Lain kali kita bahas soal gosip ini. Nah, itulah janji Allah. Dilipat gandakan kebaikannya. 1. 2. Dikabulkan doa-doanya. Masya Allah. Maka Allah bersumpah, saya malu tidak mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa di bulan suci Ramadan.
Apalagi ada yang disebut Lailatul Qadar. Ada lagi malam Lailatul Qadar yang lebih mulia daripada 10 bulan. Bahkan ada lagi namanya 10 malam terakhir kita intikaf. Tadi dilipat gandakan pahalanya. 2, dikabulkan doa-doanya. Yang ketiga, diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Saya kalau datang malaikat tawarika dasat, sebenarnya kamu mati 2050 pi kamu mati. 2000 pi 50. Tapi kalau kau mati hari ini, Allah ampuni semua dosamu. Langsung saya bilang, hari ini saja. Kenapa? Tidak ada dosa. Daripada 2050 belum jelas. Belum tentu ya. 50-50. Belum tahu. 70-30. Ya kan? Lebih baik mati sekarang. Ampuni Allah. Maka Ramadan Allah hadirkan sebagai bulan pengampunan. Diampuni segala dosa-dosanya. Nah, itulah hadiah-hadiah yang Allah siapkan di bulan suci Ramadan. Tapi dari semua itu ada hadiah paling besar. Yaitu? La'allakum tattaqun. Jadi Takwa. orang bertakwa. derajat takwa. Kalau sudah derajat takwa, ada lagi hadiah spesialnya. Orang-orang yang bertakwa, janji Allah. Man yattaqillaha. Nah, barang siapa yang bertakwa kepadaku, saya kasih hadiah. Apa lanjutannya? Catain nanti di situ, Ibu. Ya Allahu mahraja. Allah angkat dulu derajatnya. Orang yang bertakwa itu diangkat derajatnya. Ada orang, Bu, kita lihat tidak punya status ekonomi yang kaya, tidak pejabat, tapi orang respect sama dia. Allah yang angkat derajatnya. Masih ingatkan kisahnya Mas Sita, Ibu? Tuh, buruh, pembantu, budak, dibakar satu keluarga, direbus satu keluarga. Tapi karena dia pertahankan imannya, Allah kasih derajat takwa. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium bau harum, dialah Mas Sita dan keluarganya. Karena bertakwa, diangkat derajatnya. Yang kedua, kalau orang bertakwa kepada Allah, dibukakan pintu rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tahu. Tahu tuh apa maksud? Bahasa di Makassar. Wow. Wow. Kalau ini di Makassar. Tahu. Tahu. Tiba-tiba bisa beli kulkas. Tiba-tiba ada lagi mobil barunya. Ada aja. Dilihat gajinya, tidak mungkin. Allah kasih pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Diampuni dosa-dosanya. Allah kirim orang bertakwa. Maka bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan dan Allah angkat derajatnya. Maka kasihan kita masuk Ramadan tidak memanfaatkan dengan baik. Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Jangan kemana-mana sahabat Dasat, kami akan kembali sesaat lagi. Tentunya hanya di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.